digelarlah Zoom meeting. Nah, kebetulan Zoom meetingnya, Akang waktu itu apa nih kira-kira? Dikasih aja judulnya Bela Purwakarta. Bela Purwakarta nih, langsung Zoom meetingnya Bela Purwakarta, tapi ada tagline-nya. Bela Purwakarta, tagline-nya sembuh lagi. Jadi ketika sudah demikian, sudah melakukan kegiatan positif, maka warna itu, bendera itu jangan jadi berhala, jangan jadi penghalang. Artinya kita belum tulus dalam melakukan kebaikan gitu. Perbanyak kolaborasi supaya tadi saling mendekatkan. Belpur itu salah satunya selain sebagai wadah silaturahmi mengutamakan tabayun. Nah, alhamdulillah itu amal jariah buat beliau nanti. Prinsipnya kalau Bela Purwakarta sangat membebaskan kepada rekan-rekan semua, mau dari komunitas apapun, pihak manapun, selama itu untuk dipergunakan untuk hal-hal baik, mah Yang penting ada dipergunakan hal-hal baik, terutama bermanfaat dunia wal akhirat. Ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Ketua MUI, ada Pak Sekda juga. Mudah-mudahan sampai akhir zaman keberadaan Belpur ini gitu. Kita harus berpikirnya panjang sampai beberapa generasi ke depannya. Setelah kita nggak ada nih, setelah kita generasi awal Belpur tidak ada, Ajis tidak ada, sudah meninggal, Boril sudah meninggal, semua sudah meninggal. Kami harapkan Bela Purwakarta tetap ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahmi berbincang-bincang dengan Kang Komara selaku pendiri Bela Purwakarta, dan saya pribadi mengucapkan kepada teman-teman Bela Purwakarta minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, syaman wa syamakum. Ya, mudah-mudahan Kang amal ibadah kita diterima Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk mengupas tuntas koordinator atau pendiri Bela Purwakarta ya. Beliau adalah Kang Komara. Siapa sih Kang Komara gitu, dan apa sih tujuannya mendirikan Bela Purwakarta itu gitu. Nah, bagaimana kabarnya Kang Komara? Alhamdulillah, Kang Ajis. Alhamdulillah sehat ya. Nah, tadi Kang, jadi kan banyak yang nanya ya tentang Kang Komara itu gitu kan. Siapa sih Kang Komara? Terus apa sih tujuannya mendirikan Bela Purwakarta? Mungkin Kang Akom bisa menjelaskan gitu kan kepada teman-teman. Ya, disingkat Belpur gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami atas nama Bela Purwakarta mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, karena kita masih berada dalam suasana Hari Idul Fitri ya, hari keempat ya Kang Ajis ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aidin wal faizin. Kami beserta seluruh jajaran Bela Purwakarta juga memohon maaf lahir dan batin jika dalam setiap aktivitas kami ada kehilafan. Alhamdulillah setelah kita menuntaskan ibadah saum di bulan Ramadan, juga di mana Bela Purwakarta beserta seluruh lintas komunitas dan organisasi melaksanakan aktivitas giat Ramadannya, baik yang dilakukan oleh masing-masing komunitas maupun di ending kemarin kita nggak beberapa waktu yang lalu, nggak terlalu lama, di ujung Ramadan kita berkolaborasi touring religi dan berbagi takjil kolaborasi di Pleret ya, ke makamnya Mama Sempur. Alhamdulillah hatur nuhun untuk para peserta yang bisa menyempatkan hadir dan yang tidak menyempatkan hadir, karena kemarin sudah banyak yang mudik aja di kegiatan itu. Insya Allah nanti kita diagendakan lagi selanjutnya, karena kita akan terus lanjut dalam hal syiar eksplorasi, khususnya syiar Islam di bumi Purwakarta dan tokoh-tokoh yang sudah banyak berjasa atau lokal hero ya bagi Purwakarta. Ya seperti tagline kita. Jadi artis Korea boleh disuka, tapi lokal hero jangan dilupa. Nah, gitu. Jadi program Belpur masih berkesinambungan. Nah, kembali kepada pertanyaan bahwa siapa kami dan kenapa mendirikan Belpur. Saya Komara lahir di Purwakarta, persisnya
tahun 1977 5 September. Jadi hari ini sudah hampir menginjak 47 tahun, Ajis. Jadi setengah abad. Jadi sebetulnya sudah kadaluarsa, sudah seluruh. Nah, menyangkut kenapa mendirikan Bepur juga ini tidak terlepas dari aktivitas saya di masa lalu. Jadi karena Bepur sendiri identik dengan komunitas, kebetulan ya masa kecil saya otomatis di Purwakarta, seluruh keluarga lahir di Purwakarta, ayah dan ibu. Kebetulan kalau dari pihak ayah, almarhum ayah itu Haji Suhana, beliau ada dari daerah Bantennya, dari Banten. Kami sekeluarga lahir di Purwakarta, bersekolah, saya pribadi sekolah di SD Negeri Ahmad Yani 8 atau dulu disebutnya Purwa Endah ya, deket di sini, deket Pasar Jumat. Kalau SMP-nya di SMP Negeri 2 Purwakarta, Spenda ya. SMA-nya di SMA 1 Purwakarta atau Semansa. Lalu meneruskan menimbal ilmu ke Universitas Pajajaran, Unpad. Sebetulnya itu tujuan utamanya bukan ke Unpad, Akang teh. Awalnya ke IKJ karena minatnya memang di dunia Wah, seni kalau ke budaya. IKJ bisa ketemu Desta. Nah, jadi lulus SMA daftar dulu IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kebetulan tertariknya di jurusan sinematografi dan penyutradaraan. Cuma karena waktu itu kita masih polos banget, tesnya memang susah gitu. Dosen-dosen pengujinya aktor-aktor senior, kayak Didi Petet itu yang menjadi tokoh Kabayan, yang menjadi tokoh Emon juga ya di catatan si Boy. Terus Didi Petet itu main di Preman Pensiun. Lalu ada Cok Simbara dan juga ada aktor-aktor kawakan lain yang mereka memang jadi dosen di IKJ. Nah, belum beruntung lah Kang. Sementara teman-teman SMA 1 lain banyak yang ke Unpad udah duluan. Jadi Akang mah ketinggalan 1 tahun. Oleh orang tua udah ikut aja, apalagi itu negeri kan. Ya udahlah daftar. Pada akhirnya masuklah dulu namanya UMPTN ya, keterimalah di Universitas Pajajaran yang memang universitas negeri ya. Sebenarnya passionnya di seni, di sinematografi. Jadi kalau untuk hari ini relate nih ya, sekarang kan passionnya anak-anak sekarang ke ini ya, sinematografi. Tapi paling tidak kan sekarang dia udah jadi sutradara Belpur lah gitu. Karena dulu memang minatnya di penyutradaraan dari sejak SMA itu memang senang nih bikin apa skenario gitu, cerita dan di waktu di SMA juga aktif di Sanggar Krestra, Sanggar Teater Krestra pimpinan almarhum Pak Rusidi ya, guru bahasa Indonesia, dan Ibu Tintin juga sekarang masih aktif mengajar di Semansa. Dan passion lainnya di bahasa Kang. Dari sejak SMP itu sama ortu dikursuskan bahasa Inggris. SMP, SMA sebetulnya udah mulai bosen tuh. Di Unpad ketemu lagi dengan bahasa Inggris lagi karena ngambilnya sastra Inggris gitu. Jadi sebetulnya sudah mulai bosen nih passion di bahasa itu. Nah, setelah lulus, sewaktu sebelum lulus kuliah tahun 98 kan era reformasi. Kebetulan pada saat itu hampir seluruh mahasiswa itu terkena virus ya, virus positif ya. Virus reformasi, artinya banyak sekali kegiatan-kegiatan di kampus dan aksi-aksi demonstrasi yang semuanya nuansa reformasi yang memang setiap kampus di seluruh Indonesia, nah termasuk kita juga kena imbasnya ya. Nah, sebagai waktu itu khususnya kumpulan mahasiswa dari berbagai kampus yang asal Purwakarta ngeriung nih. Cuman kita untuk berekspresi di Purwakarta itu kita tidak menunjukkan demonstrasi reformasi demo gitu ya, ke jalan enggak, tapi kita lebih kepada apa sih waktu itu buah dari reformasi itu yang dirasakan adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Kebetulan waktu itu teman-teman lagi menyukai musik underground, musik underground, ada
underground itu kan beberapa dari genre ya. Ada dari hardcore, grindcore, black metal, punk termasuk ya. Terakhir grunge juga ikut di sana. Nah, teman-teman yang lintas kampus ini pulang ke Purwakarta, katanya, yuk kita ekspresi di Purwakarta, sekarang kan reformasi. Nah, sambil ya itu tadi bawa virus baru, kita ya bikin pagelaran musik underground. Karena di kota-kota besar termasuk di Bandung, karena tadi dampak dari reformasi, dulu yang sempat pagelaran-pagelaran yang tidak bisa digelar karena dianggap bahaya lah ya. Nah, di zaman itu agak lentur. Nah, Akang membuat sebuah komunitas, mendirikan sebuah komunitas rekan-rekan tahun ya sekitar antara menjelang tahun 2000 lah, 99 2000. Namanya komunitas Rocket Station. Rocket Station ini ya komunitas kepemudaan lintas kampus, tapi juga melibatkan anak-anak muda di Purwakarta, termasuk sampai ke tingkat SMP anggotanya itu. Bahkan banyak anak putus sekolah. Jadi ada juga waktu itu teman-teman mahasiswa namanya Permata, Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta. Mitra kita juga. So, kalau mereka fokus eksklusif di semua anggotanya mahasiswa, kalau kami Rocket Station, nah ini yang tadi relate dengan Belpur. Kalau Rocket Station itu memang dari awal oplosan. Jadi kalau Ajis sekarang melihat kan di Belpur ada berbagai macam jenis komunitas, ya, rupa-rupa ada lah, segala macam ada. Nah sebenarnya itu sudah mulai itu historisnya sejak kita mendirikan komunitas Rocket Station. Jadi berbagai unsur pemuda dari anak putus sekolah, anak jalanan, mahasiswa, ya karena kita ingin menunjukkan sebuah paradigma bahwa pemuda itu jangan dibeda-beda, mau anak kuliahan, mau anak jalanan, mau anak putus sekolah, kita bareng-bareng sama-sama statusnya pemuda yang tidak ada pemisahan latar belakang gitu ya, status sosial. Nah, dimulailah pagelaran-pagelaran itu. Tapi memang awalnya tidak mudah karena dari masuknya kita, Rocket Station akan mengusung pagelaran-pagelaran musik underground, otomatis sudah diendus oleh pihak kepolisian. Nah, sementara pihak kepolisian itu kan dari jalur komando vertikal ke atasnya, setiap ada pagelaran musik underground masuk ke daerah supaya diantisipasi, termasuk ke pemerintah daerahnya. Jadi karena ada beberapa genre musik dari underground itu yang memang seolah mereka tuh anti pemerintah, anti kemapanan. Nah, kita coba jelaskan bahwa sebetulnya kegiatan kita itu ingin mewadahi ekspresi kepemudaan supaya tidak, mereka juga tetap bisa, apalagi di era reformasi ya waktu itu awal gitu, supaya mereka tetap tersalurkan ekspresinya, tapi sambil dibina. Jadi ketika ada muncul suatu aktivitas atau kegiatan pemuda yang dianggap berideologi berbahaya, itu harus dirangkul justru, jangan langsung dibunuh kalau menurut persepsi kami. Nah, kami jelaskanlah itu kepada pihak Bupati Purwakarta waktu itu, Bapak Bunyamin Dudih ya, bupatinya beliau, terus kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya kita berkomitmen, alhamdulillah diizinkan berkegiatan dengan tentunya dengan catatan, artinya pertama harus menjaga kondusivitas kota Purwakarta, jangan sampai ada benturan. Ya tadi supaya paham-paham radikal yang memang kan underground ini dibawanya dari barat. Bukan dari ideologi kita ya, budaya kita. Tapi kita coba asimilasikan, kita coba adaptasikan dengan nilai-nilai lokal. Jadi jangan sampai mereka ya artinya kebablasan. Bolehlah dandanan pang gitu ya, atribut luar negeri, tapi tetap orang Purwakarta gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman, kan komunitasnya banyak nih di Purwakarta itu, underground itu. Karena kita sering jalan ke markas-markas mereka, kita edukasi, artinya sok atuh kita fasilitasi teman-teman bisa berekspresi, yang penting jaga kondusivitas, persaudaraan, jangan ribut. Dan alhamdulillah ketika digelar jarang, bisa dibilang sedikit lah, bisa kita antisipasi keributan-keributan itu. Justru kita perbesar dengan kolaborasinya. Nah, kolaborasi ini yang kita bawa nih
ke masa Belpur berdiri. Jadi kolaborasi itu memang sengaja sudah kita bawa spiritnya, semangatnya sejak kami dulu di Rocket Station. Jadi memang dulu sudah beragam, tidak hanya satu gitu kan. Awalnya mereka masing-masing nih, black metal ya black metal dengan grupnya, manggungnya sendiri, punk dengan punk, hardcore dengan hardcore. Nah, oleh kita Rocket Station digabungin dalam satu pagelaran yang sama, momen yang sama. Dan terus berlanjut di silaturahmi di daratnya nggak putus. Nah, itulah oleh-oleh dari masa lalu, dari zaman Rocket Station yang kita bawa ke saat Belpur sekarang. Jadi semangat kolaborasi, persaudaraan itu tetap kami bawa gitu. Hal-hal baiknya itu sampai sekarang. Nah, dari pengalaman berkomunitas berarti sudah 24 tahun ya. 24 tahun yang lalu kan. Setelah masa Rocket Station yang bermulai dari tahun 2000, lalu Akang juga berkenalah dengan selanjutnya tahun-tahun berikutnya dengan Kang Ali Nopel, Kang Jul, yang pendiri Rumah Seni di Jalan Tengah ya. Kang Ali Nopel dengan komunitas seni lampu merahnya, karena beliau memang backgroundnya sama Akang sebenarnya sastra Inggris gitu ya. Beliau di STBA. Harusnya podcast ini pakai bahasa Inggris kan? Enggak lah. Oh, biar ini ya, nggak keberat-beratan. Soalnya Inggris suka ada Sundaannya gitu. Ya. Kayak welcome gitu ya. Ya nantilah sama Kang Ali lah, kita bareng-bareng ya. Jadi lanjut lagi ke ya pengalaman kita ya berkomunitas. Lalu juga berkenalan dengan Kang Ali, komunitas seni lampu merah, komunitas yang didirikan Kang Ali dan teman-temannya. Ada Kang Jul juga, rumah seni. Jadi memang awalnya kita fokus di kesenian, seni budaya. Malah waktu itu dengan teman-teman itu, rumah seni, terus berbagai kelompok, kita tuh tahun 2002-2003 pernah mengusulkan ke Pemda. Waktu itu Kepala Dinas Pariwisatanya Pak Endang Royan, supaya di Purwakarta dibikin Dewan Kesenian Purwakarta dan Gedung Kesenian. Karena waktu itu belum ada gedung yang memadai untuk pertunjukan. Kan kita seringnya di Gor Purnawarman, tapi kan itu untuk olahraga sebetulnya. Nah, itu sudah dimunculkan tuh. Diusulkan gedung kesenian dan dewan kesenian. Terakhir beberapa tahun kemarin ada kan muncul dewan kesenian, dipimpin Kang Rudi Aliruda, di belakangnya juga ada Kang Ali Nopel, ada Kang Iman Ule itu yang MK9. Itu beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya kita sudah munculkan itu tahun 2022 atau 2003. Nah, sekarang tinggal gedung keseniannya nih belum ada, mudah-mudahan ke depan ada ya. Mudah-mudahan. Ya semacam JIS-nya lah. Iya. Atau semacam GBK-nya lah. Itu ekrab bisa dipakai. Oke, ekrab bisa. Bisa, cuman memang kapasitasnya kecil. Kalau gedung kesenian memang harus luas. Nah, kembali ke era reformasi, terus tadi itu Akang juga harus sampaikan beberapa komunitas di awal tahun 2000-an ya, seperti lampu merah, terus rumah seni dan banyak lagi. Jadi memang komunitas ya sudah identik dengan kehidupan kita. Malah bisa dibilang tadi akan kembali feedback setelah lulus, sebelum lulus kuliah itu malah sudah kerja duluan. Jadi lebih cepat nih. Sudah kerja waktu itu tahun 2002. Mungkin usianya usia Akang masih sekitar 24 tahun. Itu belum lulus tuh. Sebetulnya harus lulus, cuman karena sering terganggu dengan kegiatan komunitas, di usia 24 harusnya udah lulus, cuman kita kan ngerasa ada tanggung jawab moral ke teman-teman komunitas Rocket Station, jadi kuliah rada terbengkalai, Jis. Harusnya usia 24 tahun tuh udah selesai. Itu sudah di ujung-ujung tuh. Tapi skripsinya udah jalan. Tapi waktu itu Akang sudah kerja duluan di sebuah BLK luar negeri, dan jadi BLK ini Binawan bukan? Bukan, di Cikampek. Kebetulan dia anak perusahaannya dari Artagraha, Pak Tommy Winata ya. Pak Tommy Winata yang konon katanya 9 naga. Kalau di Jakarta tuh terkenalnya Pak Tommy Winata 9 naga. Nah, Pak Tommy Winata punya orang kepercayaan, namanya Pak Bikong. Ini orang Chinese nih. Jadi Akang bicara sisi toleransi ya. Beliau ini kalangan Buddhis ya, Buddha. Tapi kebetulan Akang ada komunikasi dengan mereka. Sebelumnya terus Akang dipercaya megang BLK itu sebagai manajer di usia 24 tahun. Terus
Itu dari mana-mana. Jadi PJTKI untuk seluruh negara ya. PJTKI di situ ya menjadi yang termuda, guru-gurunya lebih tua, pengajar-pengajarnya lebih muda, terus PKI-nya dari seluruh provinsi ada. Jadi udah kayak macam presiden aja Lijis kalau di BLK itu gitu. Jadi semua provinsi ada, para pengajarnya juga jauh-jauh lebih tua, orang Chinese semua. Karena kebanyakan negara tujuannya itu ke Singapura, Taiwan, negara lain menggunakan bahasa Mandarin, terus juga ada ke beberapa negara lain. Nah, tapi karena passion kita di komunitas, pada akhirnya di kerja profesional akan nggak lama tuh. Karena lebih berat ke teman-teman yang di komunitas ini, di Rocket Station ini, yang memang kita dari awal nol mendirikan, terus dalam amanat ketua alumni Unpad waktu kita wisuda itu ada kalimat yang napal nih ya kan itu. Jadi sebaiknya kita lulusan Unpad itu jangan berharap mengandalkan mencari pekerjaan, tapi menciptakanlah pekerjaan. Nah, salah satunya Rocket Station itu dirintis itu di sana. Jadi untuk supaya ya tadilah kalau kita nurusin kerja sebetulnya akan tuh 3 hari di BLK di Cikampek, 3 hari di kantor pusatnya di Jakarta di SCBD kawasan Sudirman ya, yang katanya kawasan eksklusif lah kalau di Jakarta. Jadi seminggu itu dibagi 2 tuh, 3 hari di Cikampek, 3 hari di Jakarta. Itu hampir setiap hari hampir seminggu itu ya pasti kalau ke Jakarta ke Cikampek. Nah, karena memang dari awal tadi ada pemahaman ya, baik dari pribadi maupun dari tadi ketika wisuda itu amanat dari ketua, bukan amanat sih sebetulnya. Jadi ada sambutan dari ketua alumni Unpad menyampaikan lebih baik alumni Unpad itu menciptakan pekerjaan. Jadi itu jadi mindset. Nah, termasuk dalam berkomunitas ini kan kita awalnya sebagai tempat silaturahmi, tapi bagaimana komunitas juga itu jadi produktif. Nah, ini juga mungkin bisa jadi sharing buat teman-teman zaman sekarang ya, terutama yang di Belpur, bahwa bagaimana komunitas itu selain kita ngariung, bikin berkegiatan, tapi juga menjadi wahana untuk berproduktif. Akhirnya kita punya produk, punya karya, supaya komunitas itu bisa hidup dari bisa membiayai kegiatannya dari karya-karyanya gitu. Ya kami dulu juga kayak Rocket Station, bagaimana kami bisa membiayai kegiatan-kegiatan dari setiap kegiatan yang kami laksanakan. Makanya waktu awal sekali Rocket Station itu menggelar acara sudah pakai tiket. Jadi sudah showbiz. Ada income lah ya. Nah, jadi biasanya kan kita di GOR Gunawarman. Jadi kita bagi-bagi, ada petugas tiket, ada petugas yang jaga, terus ada sponsorship. Jadi ketika event tuh ada sponsoran, ada minuman tuh apa. Nah itu ketika beres kegiatan kan dibagi, dibagi. Nah itulah kepuasan batin kita. Ketimbang ketika kita kerja ngantor, hasilnya gajinya untuk diri kita ya, paling atau misal kalau sudah keluarga dan keluarga. Tapi ketika berkomunitas, kita bikin kegiatan, event, hasilnya ya buat semua gitu kan, buat semua. Nah itu bagi Akang kepuasan batin, walaupun misalnya kerja ngantoran udah jelas setiap bulan ada gitu ya. Kalau event kan hanya sewaktu-waktu. Nah tapi seiring usia, seiring kebutuhan juga, karena Akang juga saat itu juga berumah tangga ya, otomatis dari komunitas itu menjadi serius lagi karena sudah terlatih skill kita di event organizer. Ya, dari periode 2004-2005 Akang ya secara pribadi memfokuskan di bidang event organizer dan melanjutkan kemitraan dengan beberapa dinas yang memang sebelumnya terbina hubungannya, komunikasinya ketika di masa Rocket Station. Nah yang paling sering itu dinas pariwisata ya di Supraparbud. Jadi waktu itu mulai profesional lah gitu ya.
mulai profesional, karena dari teman-teman komunitas Rocket Season juga mereka semakin dewasa menua kan, ada yang menikah, ada yang bekerja kemana pada akhirnya kan gitu. Ya cukuplah hampir sekitar 5 tahun lah berkomunitas Rocket Season itu. Nah pada tahun 2005 akan mulai terjun di bidang profesional, tapi sebagai wira swasta. Sebagai wira swasta, seringnya dengan dinas pariwisata waktu itu. Nah, karena mereka sudah trust, malah salah satu kabid ya, kabid keperiwistaan. Dalam hal ini juga kan kita mah harus dibiasakan jangan sampai menjadi generasi malin kundang ya. Nah, itu yang sering Akang bilang kan. Nah, Akang menyampaikan juga ke jajaran dinas pariwisata. Kacang lupa kulit. Ada di sana ada nama Pak Yana ya, Ruhyana. Itu beliau sampai katanya, kita ini di Purwakarta, mitra dinas pariwisata itu dinas Dispora Parbud ya dulu. Kebanyakan itu dari luar kota, khususnya yang pekerjaan konsultan. Sok bikin katanya, bikin bergerak di konsultan. Jadi untuk perdana kali konsultan ya, khususnya di bidang keperiwistaan mungkin waktu itu Akang, tapi atas rekomendasi dari dinasnya sendiri, karena mereka ingin memajukan putra daerah lah, supaya membuat perencanaan keperiwistaan itu bukan oleh orang luar aja gitu, orang setempat, putra daerah yang dianggap berkompeten diberikan kesempatan. Makanya alhamdulillah dari situ Akang bergelut di dunia keperiwistaan menjadi konsultan selain IO, dan banyak membuat karya-karya sebagai basis dari dunia keperiwistaan di Purwakarta yang mungkin sekarang manfaatnya dirasakan gitu ya. Jadi dulu kita bikin standarisasi keperiwisataan, itu di dunia profesi JIS. Nah selanjutnya up and down lah, Akang terjun ke dunia wirausaha juga gitu kan, wirausaha juga artinya UMKM gitu. Terus masuklah masa corona kemarin kan, hampir semua terimbas ya di dunia swasta ya, termasuk kita jadi terimbas. Dan sekarang alhamdulillah masih bertahan hidup. Kita ada mengelola ini nih, ini peninggalan keluarga yang memang keluarga kami dari awal berkonsentrasi di dunia jasa transportasi. Dulu ini kita di Purwakarta termasuk salah satu pelopor di dunia transportasi. Dari zaman ini, Jis, dari zaman oplet. Jadi zaman sidul. Jadi kalau backgroundnya angkot, kalau sidul kan di rumahnya ada oplet nih. Kalau kamu angkot lah. Dari zaman oplet, waktu itu masih langka ya di Purwakarta, ya kita salah satu pelopornya bertransformasi ke angkot dengan berbagai, dulu mah angkotnya ada bentuknya kotak, Jis, sampai bentuk segini. Ada juga sebenarnya yang terbaru generasi madunya. Ya alhamdulillah lah masih bertahan, dari dulu jumlahnya belasan, sekarang tinggal 5. Alhamdulillah ya, harus kita syukuri. Ya jadi yang kalau menyangkut pribadi mah seperti itu barangkali ya. Ada juga nih bisnis laundry sama adik, masih kecil-kecilan. Ada bisnis laundry ada juga sama adik, tapi Akang belum pernah promosi ya di Belpur. Ya karena kan kita inginnya nggak mau aji mumpung, silahkan aja dulu teman-teman punya UMKM apa, mangga di share. Makanya di Belpur tuh sok silakan kalau punya UMKM, sok silakan dipromosikan gitu. Aja Akang belum ya, can promosi ya. Belum. Ya nggak apa-apa. Sok. Saya baru tahu kalau punya usaha laundry. Nah di luar itu mungkin ya sesuai skill, Akang di bahasa kadang-kadang ada yang butuh jasa penerjemah atau les privat bahasa Inggris. Nah, Ali juga sama tuh, Kang Ali juga gitu. Enggak masih suka ngeles privat. Suka ngeles privat. Ya di dunia IO masih kita layani event organizer kan yang menyangkut skill ya. Jadi kalau teman-teman perlu jasa IO, mangga jasa hubungi. Nanti adalah buat Ajis lah. Wah, siap. Teman-teman yang mau sama Boril. Gitu kan. Nah, jadi itulah kalau seputar pribadi ya. Ya kita masih skala kecil-kecilan lah. Belum masih bubuk ranginang gitu. Masih butiran debu ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran rekan-rekan juga ini bisa berjaring kan. Makanya silaturahmi itu penting, karena
membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Oh, kan. Nah, Bela Purwakarta itu juga sama. Kita masuk nih ke Bela Purwakartanya. Kenapa mendirikan Bela Purwakarta? Ini pasti ada riwayatnya nih. Jadi sebelum ada Bela Purwakarta, saya dengan Kang Buril dulu ada, dan teman-teman ada namanya All Komunitas. Isinya komunitas semua. Komunitas tok gitu, nggak ada organisasi, nggak ada elemen-elemen lain. Nah, masuk pada masa corona waktu itu, 2021 tepatnya ya, kan ada teman-teman dari masyarakat relawan Purwakarta, termasuk yang didirikan Kang Buril nih. Kang Buril, atau nama aslinya Syahril Sidik. Oh, jadi mirip-mirip sama Syahril Sidik. Mirip sama vokalis Noah, Syahril juga kan. Oh. Ariel Noah itu namanya Syahril. Syahril. Ya. Jadi masyarakat relawan Purwakarta ini banyak menangani, dia kan relawan. Ya. Banyak menangani kasus-kasus masyarakat yang perlu layanan kesehatan tapi ada kendala. Biasanya dari masyarakat yang tidak mampu. Terus mereka sering melaporkan nih ke Akang, khususnya waktu itu zaman corona ya, 2021, bahwa sering banyak ditemukan kasus masyarakat meninggal dalam perjalanan karena mau ke rumah sakitnya penuh, full okupasinya karena banyaknya pasien corona kan. Pada akhirnya banyak yang meninggal di jalan. Nah, si pasien ini yang memang sudah terpapar COVID atau yang juga yang memang punya penyakit lain. Cuma karena penyakit masyarakat waktu itu rumah sakit penuh, darurat lah gitu ya, meninggal di jalan. Terus kelangkaan oksigen. Dan banyak lagi waktu itu kasus kayak obat-obatan gitu ya, obat-obatan yang karena waktu itu sering ditemukan obat-obat yang tidak recommended tapi dijual di pasaran. Seperti apa? Tester itu lah, alat-alat deteksi COVID itu apa dulu namanya tuh? Ingat gak? Ada lah gitu. Jadi alat untuk ngetes COVID padahal dia abal-abal gitu. Jadi akhirnya masyarakat tuh jadi banyak kebutuhan baru. Jadi kerimau ekonomi waktu itu sudah hancur kan karena terdampak lah. Siapa sih yang terdampak COVID waktu itu? Efeknya kan sampai meluluh lantakan sendi perekonomian dan segala macam kan. Termasuk kayak usaha-usaha Akang juga sama kan waktu itu. Nah, terus juga laporan tentang ini masyarakat yang terdampak PPKM. Ya tadi yang terdampak secara ekonomi ya. Karena adanya kebijakan PPKM, banyak masyarakat yang berusaha terganggu kan. PPKM tuh aduh. Ininya maksudnya jabarannya tuh pembatasan kegiatan masyarakat. Tuh, udah hampir lupa tuh. Padahal di zaman corona itu sangat ngetop. Oh iya, PPKM. Ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kan masyarakat dibatasi jamnya, dibatasi mobilisasinya, kan semua jalan ditutup kan, sampai ke gang-gang kan, ingat gak ada istilah lockdown? Iya, lockdown. Lockdown itu. Lockdown. Kajian juga dibatasi. Kajian dibatasi kan. Acara-acara yang lucu itu waktu ramai zaman lockdown ada aja masyarakat yang menutup gangnya itu salah nulis. Jadi download gitu. Padahal lockdown gitu. Jadi gang ini di-download padahal lockdown. Nah, masukan-masukan dari teman MRP ini dan termasuk banyak sekali juga dari beberapa pihak akhirnya memotivasi kita untuk membuat ini perlu nih bikin sebuah komunikasi publik melibatkan semua yang terkait untuk mencari solusi kan. Troubleshooting lah kalau bahasanya. Mencari jalan keluar situasi tersebut supaya ada bagaimana jalan keluarnya. Nah, Akang berkoordinasi lah dengan Pak Sekda waktu itu, Pak Yus Permana. Beliau sebagai ketua gugus tugas COVID-19 yang memang menjadi penanggung jawab utama ya. Ketua gugus tugas harian ya, kalau penanggung jawab utamanya Bupati. Nah, Pak Sekda berkenan tuh sebagai narasumber. Lalu ke beberapa praktisi kesehatan, ada yang dari Bayu Asi, supaya memberikan juga edukasi tentang kesehatannya pula. Nah, lalu diajaklah semua komunitas, yang dulu di komunitas dan yang baru-baru nih. Ternyata yang berminat itu tidak hanya dari komunitas saja,
banyak dari organisasi kayak Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, itu kan organisasi kan. Ada LSM Kompak, terus ada beberapa organisasi yang pada akhirnya pesertanya tidak hanya komunitas, plus gitu kan. Nah, Terus juga ada tokoh-tokoh juga ya. ada Support gitu ya. digelarlah Zoom meeting. Nah, kebetulan Zoom meetingnya, Akang waktu itu apa nih kira-kira? Dikasih aja judulnya Bela Purwakarta. Bela Purwakarta nih, langsung Zoom meetingnya Bela Purwakarta, tapi ada tagline-nya. Bela Purwakarta, tagline-nya sembuh lagi. Jadi Bela Purwakarta sembuh lagi, karena ingin situasi saat itu ingin kita ada pemulihan lah. Jadi Purwakarta sembuh lagi lah secara umum, baik dari segi kesehatannya, ekonominya, dan segala macamnya. Nah, dalam Zoom meeting itu salah satunya hostnya dipimpin oleh Kang Hadi itu Abu Laki, ketua Ekrab ya sekarang, ketua ekonomi kreatif Kang Hadi. Terus beberapa pihak ditayangkan langsung oleh Purwakarta TV, oleh Kang Hadi, terus oleh Kang Heri, terus sama dari ITENAS. ITENAS ikut serta tuh. Jadi kita juga harus ingat terus ya, jangan lupa sama sejarah ya. Jadi selain Purwakarta TV dulu yang menyiarkan itu secara live ada ITENAS, Institut Teknologi Nasional Bandung. Kebetulan ada rekan Akang yang jadi dosen di sana. Malah mereka support nih sampai ke rektor-rektornya. Rektor ITENAS ikut support kegiatan ini. Kita siarkan juga dari channelnya Kang Hadi, terus Purwakarta TV dan ITENAS, channel YouTube ITENAS ya. Nah, alhamdulillah pesertanya banyak. Dan satu lagi tidak ketinggalan narasumber juga waktu itu yang akrab dengan masyarakat Purwakarta, yaitu Kirana. Masih ingat Kirana? Kirana Idol. Ya, Kirana Idol yang ikut Indonesian Idol. Kenapa kita hadirkan Kirana? Pada waktu itu memang Kirana kan sudah masuk finalis ya. Cuma memang sempat orang Purwakarta sempat lupa tuh. Tenggelam. Dia tuh kalau nggak salah ke-5 apa ke-6 ya dulu. Finalis, akan lupa lagi. Yang jelas kita ingin mendongkrak lagi Kirana sambil dia istilahnya memberikan sesuatu vibes. Kalau bahasa sekarang kan vibes yang positif tentang kegiatan tersebut, kegiatan Zoom meeting yang tujuannya untuk memberikan solusi bagi situasi saat itu. Jadi Kirana Idol ikut serta, ya artinya kenapa ngajak Kirana, karena dia talenta Purwakarta yang sudah mengharumkan nama Purwakarta. Orang Purwakarta jangan sampai lupa gitu, orang yang sudah berjasa. Jadi sejak awal itu Belpur tuh sangat menghargai historis. Nah itu. Jadi Kirana juga ikut serta. Lalu setelah itu beres kegiatan agar tidak sebagai omong-omong doang ya, omong-omong jadinya, omong-omong doang. Ya benar, karena biasanya kan rakyat mah begini, kami mah nggak butuh Zoom meeting, kami mah butuh aksi nyata. Nah kita tindak lanjuti dengan beberapa kegiatan nyata di lapangan, Baksos. Jadi komunitas-komunitas dan organisasi yang turut serta dalam Zoom meeting itu mengadakan Baksos secara bergiliran nih. Karena dari awal Bela Purwakarta itu tidak pernah memaksakan teman-teman untuk ayo wajib ikut, enggak. Sampai sekarang kan seperti itu. Jadi siapa yang bisa ikut mangga, yang berhalangan mungkin di kegiatan selanjutnya. Kan selalu begitu Bela Purwakarta mah. Nah dari awal begitu. Jadi dari awal tuh kita Baksos tuh Bela Purwakarta 1, Bela Purwakarta 2, Bela Purwakarta 3 itu beda-beda pesertanya. Dulu masih dibatasi 4 karena masih Covid kan, menghindari kerumunan. Tapi alhamdulillah dari kegiatan Baksos itu mungkin masyarakat menilainya penuh manfaat positif. Akhirnya ya sampai sekarang banyak yang bergabung, bersilaturahmi lah, bersilaturahmi dengan Bela Purwakarta. Dan di kegiatan tadi itu yang pertama kita Baksosnya ke Bayu Asih. Kita ngasih santunan, ada yang sembako, ada yang masker, ada yang apa. Ya, yang zaman Covid Bela Purwakarta 1 ya. Baksos pertama itu ke rumah sakit, ngasih sembako, makanan, masker, vitamin baik ke yang terpapar Covid maupun ke keluarganya yang nungguin, kan banyak tuh. Kasihan kan berhari-hari nungguin. Terus ke Satpam Bayu Asih, ke manajemennya, terus ke masyarakat sekitar yang ada di jalan, lalu selanjutnya ke masyarakat yang terdampak PPKM, para pedagang kan. Para pedagang kita santuni juga, terus
tak ketinggalan ke pondok-pondok yatim piatu. Karena anak-anak yatim piatu ini juga terdampak pada masa Covid ini. Donatur mereka yang biasanya lancar ngasih donasi tiap bulannya, kan terdampak juga usahanya kan. Banyak yang bangkrut, pailit, yang akhirnya dampaknya ke anak-anak yang ada di pondok yatim piatu itu. Jadi kita oleh Bela Purwakarta pada saat itu kita santuni juga. Semua sektor, semua unsur masyarakat lah kita termasuk. Waktu itu kita juga menyantuni atau memberikan bantuan ke masyarakat saudara-saudara kita yang sedang dibina di LP, lembaga pemasyarakatan yang dekat alun-alun itu, yang di LP itu. Karena walau bagaimana ya tadi Belpur ini kehadirannya rahmatan lil alamin, kita tidak melihat mereka siapa, dan termasuk warga-warga saudara kita yang ada di LP yang waktu itu di masa Covid kan sama merasakan dampaknya. Walaupun mereka sedang di balik jeruji, tapi kan merasakan dampak dari corona itu kan. Jadi kita santuni, kita bawa beras, bawa makanan ke sana ke LP. Dibantu ada rekan kita Teh Celi juga kan, yang dari Slengker Fans Club yang kerja di LP, di sana disambungkan oleh dia. Jadi termasuk ke marbot masjid waktu di Masjid Agung, marbot masjid, terus petugas pembersih di makam Syekh Baing Yusuf. Banyak lah, hampir seluruh unsur masyarakat kita sentuh oleh kegiatan Baksos Bela Purwakarta di awal ya, di awal masa corona sampai ya terakhir ini, hari ini gitu, sampai sekarang ini. Dan kenapa tadi mendirikan Belpur? Karena pertama ajaran dari agama kita, ajaran dari Rasul, supaya umat ini tidak tercerai-berai, harus selamat A sampai Z. Mulai kedatangan kita lahir borojol dalam keadaan telanjang, sampai endingnya tuh harus selamat gitu. Dunia endingnya tuh tidak telanjang juga, sebetulnya hanya dilapisi kain kapan kan, kapan atau peti lah gitu ya. Harus selamat dari mulai kedatangan kita di dunia sampai pulangnya lagi ke surga. Amin. Nah, karena sejatinya kita berasal dari penduduk surga, dari Nabi Adam dan Bunda Hawa itu kan diciptakan di surga. Karena ada kehilapan mereka, akhirnya sebetulnya ini skenario Allah kan. Syariatnya mereka memakan buah kuldi, tapi sebenarnya kan Allah sudah menyiapkan skenario buat mereka supaya menjadi khalifah di bumi kan, diturunkan ke bumi supaya menjadi khalifah. Nah, kita ini juga khalifah, bertugas sama penerus Nabi Adam dan Hawa. Nah, salah satu tugas utama kita bagaimana nih keturunan Bani Adam yang banyak ini di seluruh penjuru bumi ini terikat dalam satu silaturahmi, supaya mereka tidak cerai-berai, supaya bisa balik lagi ke kampung asalnya, ke surga. Jadi surga itu hak kita sebelumnya kan, Kang Ajis? Ya, bagaimana bisa pulang kembali mudik ke surga itu otomatis salah satu caranya ya kita mempererat barisan dalam silaturahmi, jauhi permusuhan, perbanyak kesamaannya, karena perbedaan itu ya hikmah ya, rahmat kan. Yang kita cari persamaannya dari Belpur ini juga yang macam-macam ini, banyak komunitas dan organisasi yang dari latar belakang beda. Bagaimana perbedaan itu dikelola menjadi sebuah rahmat, sebagai bentuk kebaikan. Cari persamaannya, berkegiatan bersama, kolaborasi. Nah, makanya hindari sifat keakuan, egosentral, egosektoral. Jadi walaupun banyak warna bendera di Bela Purwakarta itu, jangan sampai bendera kita itu warna klub atau warna komunitas organisasi itu menjadi berhalang, menjadi titik berat tuh ya. Kan teman-teman itu banyak melakukan kegiatan positif. Masing-masing klub, masing-masing komunitas organisasi banyak melakukan kegiatan positif. Ada yang kajian hijrah, ada kajian apa. Nah, setelah melakukan itu, berarti yang harus ditunda, yang harus ditaruh di paling atas itu adalah nilai dari implementasi dari apa yang sudah dilakukan. Kalau kita berbuat positif, ya berarti kita harus melihat bahwa semua itu adalah bersaudara, semua itu adalah bagian dari silaturahmi yang endingnya adalah akhirat, bukan kehidupan dunia. Nah, Akang sebagai founder ingin menekankan, jadi ketika sudah demikian, sudah
melakukan kegiatan positif, maka warna itu, bendera itu jangan jadi berhala, jangan jadi penghalang. Kadang-kadang suka didapati, misalnya kelompok A bikin kegiatan positif kajian, kelompok B dengan warna yang berbeda melakukan kegiatan positif kajian. Tapi ketika collab masih ada hambatan, karena ini beda ya, beda bendera, beda warna. Nah, artinya percuma dong melakukan kegiatan positif, tapi kita masih terhalang oleh niatnya. Gitu. Artinya tadi baju kita jangan jadi berhala. Artinya kalau kita masih memberhalakan bendera kita, warna kesukuan kita, warna lambang kita, artinya kita belum marifat lah gitu ya. Artinya kita belum tulus dalam melakukan kebaikan gitu. Jadi Belpur itu sangat menyarankan untuk berkolaborasi. Karena sebagai menunjukkan kebersamaan, kolaborasi itu penting karena kita pertama satu kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita harus pasti perlu campur tangan pihak lain. Itu pertama. Orang kita meninggal gak jadi gotong kan kerandanya ke kuburan, nggak mungkin jalan sendiri kan. Jalan sendiri mau kabur gitu kan. Nah, jadi sebagai evaluasi kita karena sering berkegiatan, jadi hal-hal seperti itu memberhalakan bendera atau warnanya mohon untuk ditiadakan. Jadi kita mah harus harus rahmatan lil alamin seperti ajaran Islam sendiri. Nah, kedepannya perbanyak kolaborasi supaya tadi saling mendekatkan, kan saling mendekatkan. Nanti negatif thinking atau suudzon itu akan terkikis kalau kita sudah sering jalan bareng. Silaturahmi. Tabayun. Termasuk hari ini kan Ajis datang ke sini ada nilai-nilai tabayunnya, pengen tahu riwayat Akang, pengen tahu apa motivasinya, karena memang manusia tak luput dari rasa-rasa curiga, apalagi zaman sekarang kan. Apalagi kalau lihat medsos, kan. Makanya Belpur itu salah satunya selain sebagai wadah silaturahmi mengutamakan tabayun. Ketemu langsung dengan pihaknya, dengan orangnya. Nah, termasuk ya tadi salah satu medianya untuk ketemu adalah di ajang kolaborasi itu. Jadi Pak Penak ya ta? Nah, kalau sudah jalan bareng kan kalau ada istilah Jawa itu tresno jalaran soko kulino. Jadi, cinta itu tumbuh karena sering jalan bareng, dolanan bareng gitu. Nah, itu motifnya itu kenapa mendirikan Belpur tidak lepas dari perjalanan kami dulu berkomunitas di tahun 2000 bersama Rocket Station, juga berhubungan dengan beberapa komunitas lainnya di Purwakarta. Terus kenapa sekarang Belpur selain komunitas organisasi ada tokoh kan, ada dari mewakili unsur TNI Polri, ada media ya, karena tadi kita tidak pernah hidup sendiri kan. Jadi jangan sampai masa-masa sulit yang dialami oleh kami dulu waktu mendirikan komunitas di Purwakarta pada masa awal tahun 2000-an ya, itu masih bisa terasakan oleh komunitas atau teman-teman di zaman sekarang. Dulu kan kami waktu awal-awal itu masih awam dengan dunia birokrasi, masih awam mengurus perizinan, akses masih terbatas. Mau ke ini harus bagaimana, mau ke itu harus bagaimana. Masih mencari-cari bagaimana caranya supaya kegiatan itu lancar jalan gitu. Nah, oleh Bela Purwakarta sekarang dipermudah dengan adanya silaturahmi, ada perwakilan dari TNI Polri, ada yang dari Polres, ada yang di Kodim, termasuk ada dari pemerintah daerah. Itu untuk membantu teman-teman ketika berkegiatan dalam berkoordinasi urusan izin, urusan apapun yang berbentuk kegiatan teman-teman, supaya pihak pemerintah tahu, pemerintah kepolisian tahu, terus ada rekan-rekan media yang membantu publikasi kegiatan teman-teman. Jadi zaman dulu Akang Rocket Station bisa dibilang jejak digitalnya hampir tidak ada karena belum ada sosial media gitu ya. Dulu masih adanya koran, surat kabar gitu. YouTube belum ada. Nah, sekarang di Bela Purwakarta ada Purwakarta TV, termasuk sekarang nih Belpur TV. Ini Belpur TV ini inisiatif oleh rekan-rekan nih, oleh Ajis. Ini bukan dari founder nih datangnya Belpur TV ini. Ini hatur nuhun. Jadi inisiatifnya datangnya dari Ajis, dari Pemuda Hijrah Purwakarta, termasuk Kang Boril. Jadi memang beliau nih, Kang Boril ini juga dulu kan pendiri Input, informasi Purwakarta terkini, grup FB terbesar itu. Manfaat banget.
hampir setengahnya warga Purwakarta tuh ada di FPID. Ini Kang Boril juga yang sekarang di Belpur juga. Ada info kecelakaan, info macet, info semuanya. Nah, alhamdulillah itu Input amal jariah buat beliau nanti, buat pendiri Input. Nah, sekarang Belpur TV hadir di sini dengan liputan perdananya. Ya Kang, terima kasih atas inisiatif mendirikan Belpur TV. Jadi ini bukan inisiatif dari kami, dari founder Bela Purwakarta. Prinsipnya kalau Bela Purwakarta sangat membebaskan kepada rekan-rekan semua, mau dari komunitas apapun, pihak manapun, selama itu untuk dipergunakan untuk hal-hal baik, mangga, kan gitu. Jadi Belpur kan mengutamakan kemaslahatan. Teman-teman misalnya mau bikin souvenir atau merchandise atau aksesoris Belpur, mangga. Sekarang Belpur TV didirikan oleh Aziz dan kawan-kawan, mangga. Yang penting ada dipergunakan hal-hal baik, terutama bermanfaat dunia wal akhirat. Dan kalau misalnya bisa produktif, nanti sisihkan buat kegiatan sosial. Jadi supaya ke depan ketika ada warga yang membutuhkan lagi pertolongan melalui Belpur, kita tidak perlu galang dana lagi di jalan, yang karena memang Akang sebetulnya ingin memulai mengurangi galang dana di jalanan. Kita cari cara yang lebih elegan, cara yang lebih eksklusif, yang lebih keren lah gitu ya. Karena kalau di jalanan kan teman-teman harus kepanasan, harus kehujanan, harus kedinginan, beresiko keserempet kendaraan dan dibully sang mantan, gitu kan? Nah itu ya kita makanya mencari format galang dana dari cara lain yang lebih elegan. Karena Belpur ini sudah identik dengan kegiatan sosial. Nah, alhamdulillah atas inisiatif rekan-rekan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan berlanjut nanti dengan para komunitas ya. Nanti oleh Belpur TV para komunitas yang bersilaturahmi di Belpur, baik organisasi dan elemen-elemen lain, termasuk para tokoh. Kan kita banyak tuh, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Ketua MUI, ada Pak Sekda juga, ada banyak lah tokoh-tokoh di Belpur kan. Bisa kita mintai inspirasinya buat ya edukasi buat terutama untuk Gen Z ya, melalui media Belpur TV ini. Nah, tadi sampai mana? Masih sejarah Belpur ya? Nah, itu jadi sejarah Belpur kurang lebih seperti itu. Jadi kita wadah silaturahmi yang kita mudah-mudahan sampai akhir zaman keberadaan Belpur ini gitu. Jadi kita jangan terganggu oleh kepentingan musiman gitu ya, kayak pilkada, pemilu. Nah, Belpur tetap pada konsep awalnya sebagai wadah silaturahmi, jembatan untuk mempererat persaudaraan, justru bukan menggat kenduduluran, karena dari hal-hal seperti pemilu itu kadang-kadang ya tadi terpecah belah karena aksi dukung-mendukung. Kami sangat memperbolehkan setiap individu yang bergabung di Belpur atau bisa di Belpur untuk mengikuti kontestasi pemilu pilkada yang lainnya, karena itu hak demokrasi, itu hak konstitusi, itu hak pribadi yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita tidak boleh membatasi, tidak boleh melarang, tapi selama tidak membawa-bawa wadah Belpurnya, mangga secara pribadi gitu. Termasuk nanti Aziz mau ikut pilkada nggak? Mau ikut? Nah, silakan. Mungkin Kang Boril mau jadi wabub, mangga. Yang penting selama tidak membawa-bawa nama wadah Belpur. Kalau pribadinya di lapangan, mangga mau kemanapun, mangga. Itu hak demokrasi gitu. Penting mah ulah pakai tren. Nah, termasuk ya Kang sendiri misalnya kan godaan banyak aja, Jis. Apalagi kan sekarang yang sering ngontek-ngontek banyak lah gitu. Cuman Akang ingat tanggung jawab moral bahwa kelahiran Belpur dari awal sebagai wadah silaturahmi gitu. Jadi kalau misalnya Aziz mau turun ke pilkada, berarti Aziz beberapa waktu harus cuti dulu di Belpur gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini pasti karena akan ada pertanyaan seperti ini, karena menjelang momen itu pasti ada pertanyaan posisi Belpur di mana. Nah, dalam momen ini akan jelaskan. Jadi itu mangga, itu hak konstitusi, hak demokrasi, hak seseorang untuk dipilih maupun memilih.
kan, mau baik mendukung maupun didukung. Nah, selama tidak membawa-bawa nama identitas Belpur, silakan. Mau dengan si A, si B atau mau maju, silakan gitu. Jadi Belpur tetap dalam posisi mengayomi semua. Dah kita mah siapapun bupatinya pasti akan bermitra gitu kan. Tapi ada pertanyaan nih Kang, Ya, siap. Kang Apom kalau misalkan ada yang mengangkat Kang Apom untuk maju gimana Kang? Alhamdulillah secara batiniah, Akang mah sudah cukup sebagai MUI internasional. Masya Allah. Sebagai MUI internasional. Teman-teman juga itu yang ngasih gelar MUI internasional. Jadi pada posisi batiniah ya, batiniah itu artinya menjadi posisi solidarity maker. Perekat uah menurut Akang tidak kalah keren gitu ya. Tidak kalah keren dari seorang jabatan sebagai subupati. Bupati mah godaannya banyak kan, bakal diintai terus oleh para media. Oh, media pasti apapun segala macam 24 jam kehidupan bupati atau bupati figur pasti korek, Jis. Nah, kalau Kakang orangnya masih rawan godaan, untung aja Jis pemuda hijrah masih suka Kang ngerem. Nah, jadi Akang pribadi belum merasa secara kepribadian apalagi secara keduniaan belum masuk Jis. Artinya masih jauh lah. Artinya silahkan itu bagian kepada yang lebih siap, yang lebih berkompeten dari secara rohani, batin maupun keduniaannya kan gitu. Silahkan, kan di Purwakarta masih banyak. Yang jelas wadah silaturahmi Belpur ini tetap akan menjadi perekat dan siapapun bupatinya pasti kita akan bermitra. Karena kita namanya Bela Purwakarta, pasti mitranya sama Bupati Purwakarta kan. Kalau Bela Bandung kan berbuat sama Bupati Bandung gitu nanti bermitranya. Jadi gitu, Jis. Jadi karena namanya Bela Purwakarta pasti kita akan bermitra. Dan sekarang pun kita bermitra kan. Dan kemarin acara Ajis kan disupport oleh PJ Bupati Purwakarta, acara GPHP walaupun beliau berhalangan tapi ada wakilnya. Termasuk kita kemarin touring disupport oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, ada Pak Sekda, walaupun tidak hadir tapi ada perwakilannya. Jadi selama ini Bela Purwakarta sudah bersinergi dengan pemerintahan. Satu sisi kita memberikan masukan-masukan konstruktif, inovatif kepada pemerintah daerah. Ya. Satu sisi juga kita bermitra, artinya kita bermitra secara sehat. Kalau ada hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah, selama itu menjadi masukan yang positif dan membangun ya, kritik membangun sampaikan, tapi dengan santun dan elegan gitu. Kita mah kan kita mah dilandasi oleh akhlakul karimah lah. Jadi masa ada pemuda hijrah di Bela Purwakarta kita tidak berakhlak kan gitu kan. Makanya berterima kasih dengan adanya pemuda hijrah, minimal akhlak Bela Purwakarta rada terkondisikan lah gitu ya. Jadi ada pengingatnya, remindernya dari GPHP dan dari komunitas-komunitas religi lainnya. Sama-sama belajar lah. Nah gitu. Jadi demikian, mungkin ini akan bisa juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan termasuk rasa-rasa penasaran, karena penasaran, curiga atau itu selalu ada, makanya mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi ya kita sudah sering banyak melewati masa-masa pemilu ya. Alhamdulillah kemarin pileg baru lewat. Kan di Belpur juga ada teman-teman yang maju di pileg kan. Nah, kita mempersilahkan mereka kan, tidak memperbolehkan misalnya gimana. Ya, selama tadi Belpurnya kita dibawa-bawa ya. Pribadinya mangga. Dipilih, memilih, mendukung termasuk nanti di pilkada. Dan pelajaran yang paling harus kita garis bawahi dari setiap pemilihan kan, kita mah ingin menghindari perpecahannya. Coba masih ingat Pilpres beberapa tahun kemarin? 2019. Itu kan El Clasico itu, bertahun-tahun melahirkan cebong dan kampret yang sampai sekarang tuh belum hilang. Nah, jangan sampai di Purwakarta juga sama. Dari perbedaan dukung-mendukung sampai memecah belah ukhuwah Islamiyah ya terutama, dan persaudaraan di antara masyarakat. Nah, Bela Purwakarta hadir untuk itu justru. Jadi untuk Bela Purwakarta mah sok mangga nanti ikut kontestasi, selesai balik lagi ke Bela Purwakarta gitu kan. Bersatu lagi dengan wadah ini silaturahmi. Kita merekatkan hal-hal yang terkotak-kotak tadi, terpisah-pisah tadi. Seperti ya, misi kita kan tadi seperti ajaran Rasulullah, bagaimana umat ini
selamat dunia akhirat. Kita hadir ke dunia borojol sebagai bayi, pulang nanti meninggal, masuk kubur dan kembali juga ke keadaan bersih, bisa pulang lagi ke kampung halaman yang sejati dan abadi. Jannah yaitu surga, tempatnya leluhur manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, gitu. Jadi bahwa Bela Purwakarta itu emang berdiri secara natural, secara alami karena dorongan sosial tadi, dorongan hati nurani ketika zaman COVID-19 itu zaman COVID itu emang banyak masyarakat yang kena dampak gitu kan ya. Banyak yang harus dibantu sehingga muncullah ide-ide tadi ya, diawali dari Zoom meeting dan segala macamnya. Dan sampai sekarang kegiatan Bela Purwakarta itu selalu kegiatan yang emang ada unsur sosialnya gitu. Membantu kayak santunan anak yatim, ziarah, terus kemarin dari ekspedisi Purwacarita ya, perjalanan sejarah gitu, touring-touring sejarah, dan juga kemarin kegiatan buka bersama pemuda hijrah juga kan, sama teman-teman di Bela Purwakarta, alhamdulillah sukses. Jadi mudah-mudahan Bela Purwakarta ini bisa terus berkembang, terus menjadi wadah silaturahmi yang dipercaya oleh masyarakat. Makanya kemarin kita berziarah itu kan ke salah satu syafaat, ke salah satu juriah Rasulullah. Mama Sempur itu masih bernasab ke Rasulullah. Termasuk ini ekspedisi Purwacarita pertama itu ke Bogor, itu juga sama, masih juriah Rasulullah. Nextnya kegiatannya apa nih Bela Purwakarta, Kang? Kalau ekspedisi Purwacarita tentu akan berlanjut. Ekspedisi Purwacarita yang mengeksplorasi sejarah, ketokohan, itu akan berlanjut. Kita kemarin keempat, jadi kita ulas lagi nih ekspedisi Purwacarita 1 ke Bogor. Kita menziarahi makam dalam selawat pendiri Purwakarta, yang memberikan nama Purwakarta juga yang pendiri Purwakarta. Makamnya di Bogor, kita ketemu saudaranya. Imbasnya dari itu tersambung lagi hubungan antara Purwakarta Bogor, sejarahnya terjadi lagi erat. Keluarga Bogor akhirnya berkunjung lagi ke Purwakarta, menghadiri hari jadi, menghadiri napak tilas. Yaitu wasilahnya dari kegiatan ekspedisi Purwacarita ini yang dilaksanakan oleh Berpu dan lintas komunitas. Ekspedisi Purwacarita kedua ke makam Dadam Santri di Wanayasa, itu kakaknya dalam sholawat, bersambung ke makam Mama Ajengan Adang Cipulus. Itu ekspedisi Purwacarita 2, persis pada Ramadan tahun kemarin. Ekspedisi Purwacarita ketiga belum lama ini ke Keraton Sumedang. Keraton Sumedang Larang. Jadi Sumedang. Jadi Keraton Sumedang ini punya ikatan kekerabatan dengan pendiri Purwakarta juga dalam sholawat. Nah, yang terakhir yang keempat, kita ke ekspedisi Purwacarita ke Mama Sempur. Tujuannya mengeksplor riwayatnya. Beliau ini kan bernasab ke Rasulullah, ke Prabu Siliwangi, ke Sunan Gunung Jati, ke Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Nah, plus di sana berkolaborasi berbagi takjil ya dengan rekan komunitas di ke masyarakat Peret, menutup kegiatan Ramadan. Nah, itu masih berlanjut. Kita cari referensi lagi dari teman-teman. Silakan, makanya kita bebas menampung masukan dari teman-teman kemana lagi nih nanti untuk ke depan. Di luar itu memang masih banyak program Bela Purwakarta, termasuk kita kan banyak didukung oleh para camat ya, yang bersilaturahmi di grup Bela Purwakarta. Ingin di 17 kecamatan itu ada kita namanya Pekan Amal Purwakarta. Jadi ya tadi kita ingin mencari konsep galang dana yang lebih elegan, yang lebih sistematis. Biasanya kita kan spontan. Ada kejadian galang dana spontan, wah riweuh kan komunitas teh kan. Kadang-kadang wah galang dana cuaca tidak dukung kan, hujan segala macam, akhirnya pada sakit karunya kan. Jadi lebih baik kita cari format penggalangan yang sudah terjadwal, sistematis, dan hasilnya bisa masif. Jadi kita berencana mengadakan Pekan Amal Purwakarta yang bertempat di 17 kecamatan Purwakarta, tempatnya di tempat keramaian, di pusat keramaiannya kecamatan tersebut. Nah, kalau di kita mah di situ bulet ya, Car Free Day gitu ya, setiap Car Free Day. Nanti mungkin kalau di Maningis kan ada tuh kecamatan Maningis ada halamannya kan, ada apa namanya alun-alunnya. Termasuk di Wanayasa ada alun-alunnya. Nah, nanti di setiap pusat-pusat keramaian kecamatan kita bikin Pekan Amal Purwakarta. Nah, di situ konsepnya tidak hanya menggalang dana, juga menghadirkan UMKM lokal. UMKM lokal dari kecamatan tersebut
pengisi acaranya untuk yang menggalang dana kan biasanya ada keseniannya tuh. Hadirkanlah para pemuda dari berbagai desa yang ada kecamatan itu. Kan pasti ada Jis di tiap desa itu anak-anak yang punya bakat itu. Nah, banyak kan? Kita tampilkan seminggu sekali di situ bergiliran gitu kan. Siapa tahu ada produser lewat. Misalnya di Maneis nih. Anak desa mana gilirannya dia tampil di acara Pekan Amal Purwakarta. Dia tampil kan, perform di situ. Tahu-tahu ada produser dari Jakarta lewat kan. Udah viral dah. Masuk kan. Akhirnya ada hikmahnya apa? Kegiatan tersebut memfasilitasi para bakat-bakat dari kecamatan, dari desa, akhirnya bisa masuk ke pentas nasional. Apakah nanti di jalur rekaman, atau ke film, atau apa. Jadi kita, Pekan Amal Purwakarta itu selain menggalang donasi di setiap kecamatan, juga memunculkan nih talenta-talenta di bawah ini supaya perform di kegiatan tersebut kan. Daripada mereka gumbrang-gambreng di lemburna, di gangna, kepala rubuh, jadi apa-apa, lebih baik gumbrang-gambrengnya di Pekan Amal, menghibur orang, menggerakkan masyarakat berdonasi, siapa tahu jadi terkenal, banyak media, akhirnya semua hal yang positif, produktif bisa tersalurkan di situ. Otomatis juga galang dana itu juga terkumpul. Nah, buat siapa itu nanti dananya? Kembali lagi ke masyarakat setempat. Jadi Belpurma hanya ngebantu mengkoordinasi. Ya. Bayangkan kalau 17 kecamatan itu dilaksanakan serentak setiap hari Minggu. Kalau misalnya di Car Free Days itu boleh aja kita kalau setiap ada galang dana nih di sini minimal 1 juta itu dapat. Di situ bulat nih setiap hari Minggu kalau kita ada galang dana minimal 1 juta itu dapat. Kali 17. Itu dalam satu kali, dalam satu minggu. Maksudnya dalam satu gelaran. Berarti kalau dikali 17 itu sehari saja itu setiap hari Minggu bisa 17 juta. Anggap ya. Coba kali berapa bulan. Jadi ketika nanti ada masyarakat butuh tuh tidak ada repot lagi kita harus galang dana persiapan A, B, C, D. Sudah tinggal ambil dari pos itu. Terutama bagi masyarakat setempat. Biasanya nanti tetap siapa yang mengelolanya? Mengelolanya oleh tim-tim setempat, tim-tim kecamatan. Tidak dikelola oleh Belpur. Belpur mah hanya laporannya saja lah. Jadi galang dana di Kecamatan Kirapedes misalnya, Pekan Amal di Kirapedes, hasilnya dikelola nanti, tapi diketahui oleh camatnya, oleh MUI setempatnya biar barokah, kan? Terus kelompok-kelompok pemuda yang mengelolanya di sana, yang ini, jadi ada panitianya lah. Jadi dana itu kembali dikelola mereka. Jadi ketika ada kebutuhan di masyarakat tersebut di Kecamatan Kirapedes, ya kembalikan ke sana. Kalau misalnya tidak ada kebutuhan, subsidi silang nih. Misalnya ada kecamatan mana yang lebih perlu nih, perlu masif bantuannya, kita bisa subsidi silang kan dari semua kecamatan. Gitu. Ya akhirnya itu akan menjadi baitul mal. Baitul mal jadi bisa mendukung sumber dana sosial selain dari Pemda, dari Dinsos, nah selain dari Basnas, nah kita punya gitu. Dengan catatan semuanya diketahui oleh para stakeholder setempat, camatnya, MUI-nya gitu. Jadi keberadaan Belpur itu tadi tidak hanya rahmatan lil alamin dari segi jargon saja. Jadi hanya dari kata-kata bisa terasa langsung oleh masyarakat gitu. Gitu kan. Jadi UMKM setempatnya terangkat gitu kan. Kan Pekan Amal itu akan lebih meriah ada UMKM nih, stand-stand. Nanti kan stand-standnya itu dari UMKM kecamatan setempat bisa bergiliran. Makanya PR kita pengen punya stand, tenda, punya sound system supaya bisa ditempatkan di 17 kecamatan itu. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan cepat cungcreng lah. Cungcreng, insya Allah. Jadi ini juga mudah-mudahan dilihat oleh semua para kaum apa nih sebenarnya the haves tuh, the haves bahasa Inggrisnya. Kaum mampu lah, kaum mampu para agnia yang menonton tayangan ini. Barangkali tergerak untuk mensupport aktivitas Belpur tadi kita banyak program ke depannya yang intinya untuk keumatan semuanya supaya kita tidak menjadi terpisah dengan program pemerintahan, justru kita ingin bersinergi saling mendukung lah karena keberadaan Bela Purwakarta juga selama ini diakui atau tidak diakui
diakui atau tidak diakui kita sudah relatif membantu pemerintah. Pertama dalam hal silaturahminya, yang tadi itu mengkondusifkan Kota Purwakarta supaya rukun, terus saling membantu dalam hal-hal lainnya. Karena apa, Jis? Kenapa juga alasannya antar komunitas organisasi ini dikolaborasi dalam Belapur ini? Karena ada kejadian fakta di lapangan yang kita tangani. Kadang-kadang ada komunitas berbenturan dengan ormas, LSM, organisasi, ribut lah, gitu. Tapi ketika sudah ada wadah-wadah Belapur, ini bisa diantisipasi. Di potensi benturan nih. Saling mengenal lah ketua-ketua. Nah, ketika sudah saling mengenal kan, tinggal dikontak aja ketua-ketuanya. Kang, punten kita sama-sama bersilaturahmi di Belapur. Komunitas A atau ormas atau organisasi B, kita duduk bareng yuk, pertemukan, kita mediasi. Alhamdulillah, yang mungkin kalau tidak ada jembatan wadah itu bisa berlarut-larut masalahnya. Ini membantu kepolisian juga. Nah, itu artinya dalam mengkondusifkan warga agar rukun, harmonis, gitu kan. Jadi potensi benturan antar warga masyarakat bisa terantisipasi melalui wadah Belapur ini. Nah, itu sering kejadiannya. Cuman kita tidak pernah di-up di grup aja, di grup WA, cuman di belakang layar lah. Saya kan sering awal. Nah, ini Ajis kan saksinya. Jadi berkahnya Kemarin di sini ya, berkahnya itu jadi mengkondisivitaskan Kota Purwakarta supaya terjalin harmoninya. Lalu ya otomatis ya di bidang lain kita menggelar sejarah juga kan, artinya sudah bisa membantu pihak pemerintah daerah dalam memberikan info-info, edukasi ke masyarakat, generasi Z ini kan. Nah, ya manfaatnya nanti akan terasa langsung ketika rekan-rekan semua sudah mengenal akrab Bela Purwakarta dengan catatan mari berkolaborasi gitu. Jadi dengan mengikuti kegiatan Bela Purwakarta maka akan terasa sendiri manfaatnya seperti apa. Jadi kami tidak hanya sekedar kata-kata saja, mari kita buktikan. Dan kami sangat welcome kepada semua unsur manapun. Tadi kita harapkan bahwa kegiatan dan keberadaan Bela Purwakarta ini tidak terbatas oleh kurun waktu sekian tahun. Ini kita berharap sampai akhir zaman, sampai akhir menutup mata lah gitu. Mudah-mudahan abadi. Untuk itu mari kita jangan rusak silaturahmi ini dengan hal yang sifatnya bisa memperpecah kesatuan dan persatuan. Jangan tergoda oleh kepentingan jangka pendek. Kita harus berpikirnya panjang sampai beberapa generasi ke depannya. Setelah kita nggak ada nih, setelah kita generasi awal Belapur tidak ada, Ajis tidak ada, sudah meninggal, Boril sudah meninggal, semua sudah meninggal. Kami harapkan Bela Purwakarta tetap ada sampai nanti, sampai Purwakarta akhir zaman. Demikian. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti semangat dari Belapur itu yang pertama adalah silaturahmi, kedua tabayun, yang keempatnya adalah berkolaborasi. Masya Allah, mudah-mudahan Bela Purwakarta ini menjadi wadah yang benar-benar bisa menjadi wadah yang membawa keberkahan ya Kang. Amin. Menjadi wadah yang rahmatan lil alamin tadi. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya warga Purwakarta. Mungkin perbincangan kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjut ke season berikutnya. Dari saya, Adisa Kristiana, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum menutup. Akhir kata, kami dari founder Belapur sekali lagi tak kurang-kurangnya memohon maaf lahir dan batin, hapunten sembudaya kelepatan, karena manusia tentu saja bukan makhluk yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Baik pribadi maupun Bela Purwakarta dalam kiprahnya selama ini barangkali ada kehilapan kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Mohon sekali lagi dimaafkan, dan mudah-mudahan atas doa semuanya keberadaan wadah silaturahmi ini bisa bermanfaat hingga akhir hayat.
hingga akhir zaman. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali bersama-sama nanti mudik ke kampung yang sejati kita, ke kampung yang abadi kita, karena kita sejatinya berasal dari sana, yaitu ke kampung surga, tempat leluhurnya Bapak manusia Adam dan Ibu manusia Hawa. Kita berasal dari surga, kita berhak atas surga. Bagaimana caranya kita bisa kembali ke sana? Kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu pererat tali silaturahmi, jangan tercerai-berai seperti amanat Rasulullah dan ajaran agama kita. Mudah-mudahan semua rekan disehatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya, rezekinya dan segala sesuatunya. Demikian dari kami, mudah-mudahan channel ini bermanfaat, Bela Purwakarta TV ini. Nanti Kang Ajis, Kang Boril akan menjambangi satu persatu komunitas dan semua elemen dan para tokoh yang bersilaturahmi di grup Bela Purwakarta maupun yang belum bersilaturahmi di grup Bela Purwakarta. Mudah-mudahan motivasi maupun inspirasi dari saudara-saudara nanti dalam tayangan berikutnya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.